Halo semuanya, jadi di video kali ini, di part ke-6 dalam membuat sebuah game multiplayer, kita akan mencoba membuat sebuah sistem nyawa dan nanti playernya itu bisa kena damage. Nah, jadi sebelumnya kita sudah buat sebuah enemy, cuman enemy-nya ini belum bisa ngapa-ngapain, cuman baru gerak-gerak doang. Nah, sekarang kita mau bikin enemy-nya itu bisa meng-damage playernya. Oke, pertama-tama di player manager-nya ini, kita mau buat variabel baru yaitu data. Yang dimana nanti di datanya ini akan menyimpan data pemain. Nah, di sini ketika dia nge-spawn, kita mau data container. Data yang mau kita simpan itu ada health, status, coins, lalu kita satu lagi adalah items. Ini aja. Heads ini nanti buat kosmetik ya. Nanti kita mau coba tambahin kosmetik. Tapi yang mau kita fokuskan ini ke health. Jadi nanti player ini bisa kena damage. Oke, jika sudah, sekarang kita coba buat HUD-nya atau heads up display-nya. Kita buat scene baru. Dan ini pakai canvas layer juga. Oke. Di HUD-nya ini kita mau tambahin label aja. Kita kasih nama house. Kasih placeholder terlebih dahulu. Dan coins. Kita tambahin tanggal juga deh biar gampang lihatnya. Biar ada background-nya. Lalu langsung kita buat script. Dan di script ini kita mau reference label yang health dan yang points. Kemudian di UI-nya kita bisa tambahin nih footnya. Cuman secara default kita mau sembunyikan. Dan di UI-nya kita tambahin reference ke footnya. Lalu di UI registrasi ya biar dicakep ya tampilannya. Kita kasih background ya terlebih dahulu. Jadi sebelum jangan pakai panel, pakai color red. Jadi sebelum dia player bisa login dia tuh cuma melihat sebuah background saja, sebuah background polos. Kemudian di kliennya ketika berhasil nge-connect kita mau UI show. Jadi kita menampilkan HUD-nya ketika sudah berhasil ditampilkan. Lalu kita ke player. Nah, di playernya ini kita mau display nyawa kita. Kita bisa UI atau add health text itu dengan health baru player manager web data diri kita. Nah, ini bisa begini, itu karena player manajernya itu nanti menyimpan sebuah node yang dimana itu tuh bisa digodot. Jadi kita bisa pakai diri kita sendiri untuk mendapatkan health. Dan oh ya, di player manager juga sebaiknya nih, ini variabel di export. Lalu di multiplayer spawner ya, ini kita mau add
sorry, kita tambahin multiplayer synchronizer. Lalu data yang mau kita synchronize itu adalah data, ya. Jadi nanti datanya bakal sama di server dan di client. Ya, langsung saja kita coba tes. Oops, all access to key basic character dictionary. Oh, sorry, salah. Nah, harusnya ini kita pakai multiplayer get unique ID. Nah, di player manager juga harusnya ID saja. Nah, sekarang harusnya bisa. Oh iya, ini kan health itu kan integer, kita harus ubah terlebih dahulu menjadi string. Sekarang, nah, seperti yang kalian lihat, ada ya tampilannya health 100. Lalu ini kalau kita, mana ya yang server kira-kira. Kita coba ke session 1. Ini jika kita ubah nih data health-nya. Nah, ya berarti session 1 ini adalah server dan seperti yang kalian lihat, jika saya ubah health yang menjadi 500, di kliennya juga tampil 500. Oke, sekarang kita program agar enemy-nya bisa menyerang. Nah, di sini kita bisa langsung saja menambahkan sebuah area QD. Dan kita sebut saja ini adalah attack area. Kemudian ini kita duplikat, kita masukkan ke dalam. Nah, attack areanya ini kita mau body entered karena playernya itu karakter body ya. Lalu apa yang kita bisa lakukan di playernya adalah, oh ya, karena ini playernya ada di layer 2, jadi di enemy-nya di attack areanya, dia tuh harus nge-set yang layer 2. Lalu untuk mempermudah, di player ini juga kita nanti bisa pakai kelas, bikin kelas custom, kelas main player. Nanti di enemy-nya tinggal cek saja. Jika bodinya adalah player, nah, maka kita bisa nih, player manager, data, body.name. Nah, ingat ya, kita memberi nama playernya itu berdasarkan ID. Nah, jadi kita bisa menggunakan namanya untuk mengakses ini player siapa. Lalu health-nya ini kita mau kurangin sebanyak 10. Sekarang kalau kita tes, push, valid access. Oke, di sini ada error ya. Nah, ini errornya kenapa? Itu karena ID-nya itu adalah integer. Nah, jadi di sini kan kita ID itu kan integer, sedangkan ID yang name itu kan string. Nah, jadi kita fix-nya dengan ya seperti ini. Dan oh ya, ini juga harusnya terjadi di server doang. If not is multiplayer authority, ini kita return saja. Atau tidak boleh deh nanti ini buat visual. Ada masalah kayak gini. Oke, sekarang kalau kita coba tes lagi, seperti yang kalian lihat nyawa kita berkurang ya, 80. Ya begitulah.
Kalau yang tadi tuh, oke, sekarang kita coba bikin efek visualnya ya. If not is the player authority. Jadi kalau kodenya bukan berjalan di server, kita bisa body dot modulate. Oh, tidak. Kita cek dulu. Kalau misalkan player, kita bisa modulate menjadi warna merah ya, biar tampil sakit. Kemudian kita bisa uh, ya, dot create timer, kita kasih waktu satu. Dan kita buat function di sini. Maka kita tuh mau kembalikan jadi putih. Sekarang kalau kita tes, seperti yang kalian lihat, ketika kita terkena damage, ada efeknya gitu ya. Jadi kita, aduh kesakitan gini, aduh. Oke, sekarang kita mau bikin sistem respawn. Pertama biar mempercepat kematian, ini kita kasih 50 saja. Nah, di player ini, ya biar gampang gini lah. Var data, di mana datanya itu adalah player manager. Ini biar mempermudah akses datanya. Jika data nyawa kita itu di bawah 9.0, kita mau position, global positionnya ini kita balikin ke 0. Lalu di servernya juga kita buat function on respawn. Lalu kita kasih ID. Tidak perlu kasih ID. Dan tinggal data untuk player get sender ID. Health-nya ini kita balikin lagi ke 100. Dan di sini kita pakai RPC, Anipure, remote. Kemudian di player ini kita bisa meminta server untuk, gue udah mati nih, gue mau hidup lagi. Di player manager dot respawn dot RPC ID 1. Kita juga kasih ini deh, variabel that, biar kita tahu kalau kita tuh sudah mati. Nah, di sini kita ada sampai true. Sorry, and not that. If data command, kalau data sudah tidak bisa, maka ini false. Sekarang kalau kita tes, oke, aduh, kena damage. Sekali lagi. Nah, seperti yang kalian lihat, kita mati ya, dan kita respawn lagi. Nah, biar biar game kita lebih menarik ya, kita bisa nih bikin semacam respawn timer. Jadi selama kita mati nih, kita playernya bisa kita sembunyiin dulu. Nah, jadi eh, if dead, kita bisa modulate kan itu 9.0. Lalu di enemy-nya juga kita mau cek if body is player, if not body dead. Jadi eh, belum mati ya. Oh tidak, sorry. Iya benar.
Di sini juga kita mau cek bodinya belum mati. Nah, di player ini juga kita bikin export deh biar yang lain bisa lihat apakah kita mati atau tidak. Nah, seperti inilah. Kemudian di multiplayer synchronizer kita tambahin yang enemy-nya ini, yang modulate, dan yang satu lagi itu adalah yang dead. Tidak ada. Oh, sorry. Oh, belum ada. Oh ya, belum di save tadi. Bisa ada nih. Oh, tunggu, salah. Harusnya di player-nya. Nah, di player ini, maaf tadi sedikit kesalahan. Di player ini kita tambahin yang modulate, lalu kita tambahin yang dead. Di server ya, di player manager ini, sebelum kita balikin nyawanya ke 100, kita bisa tunggu terlebih dahulu. Wait, get 3 dot create timer, kita tunggu 3 detik ya. Oh, nanti nyawanya akan balik lagi ke 100. Lalu kita juga bisa kasih teks. Sebut aja ini dev text. Di team overrides kita bikin fontnya lebih besar ya. Ini kita atur biar di tengah. That you will respawn shortly. Kamu telah mati, kamu akan hidup sebentar lagi. Nah, yang sederhana aja lah ya. Dan secara default dev text-nya ini kita sembunyikan saja ya. Nah, nanti di player ini, di sini nih, ketika dia mati, kita mau lupai ke keyboard dev text show. Tapi kalau enggak, kita oh tidak, ada yang lebih efisien lagi. Kita bisa atur dot visible ini sesuai dengan nilai dotnya. Apa deh? Bentar. Oke, sekarang kalau kita coba tes, ini mau ngapain, Mas Adit? Ya. Ya, apa? Nah, sekarang kalau kita coba tes, sekali lagi, seperti yang kalian lihat, kita mati dan kita akan respon sebentar lagi. What? Oke, tadi ada error ya. Nah, ini harusnya nih, ID-nya ini kita simpan terlebih dahulu ke variabel. Kemudian di sini kita pakai ID yang ini. Lalu di player ini, eh, kita mau modul apa? Kita mau bikin dia jadi nggak transparan kalau sudah nggak mati. Kemudian di posisinya nih, kita mau ngeriset ketika nyawanya sudah di atas 100 ya. Seperti inilah. Jadi kalau nyawanya udah di atas 100, kalau misalkan dia masih mati, kita mau reset posisinya, tapi ya matinya ini nanti false, jadi nggak bakal kepanggil lagi ya. Oke, sekarang kita tes, harusnya sudah bisa. Ya, seperti yang kalian lihat, kita sudah mati dan kita akan hidup lagi. Nol, jadi kita nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi, kelupaan ya.
data mati dan akan respon sebentar lagi. Sekarang kita coba tes dua orang. Nah, jadi seperti itulah. Itu dia untuk video kali ini. Maaf jika tadi ada banyak kesalahan ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.